Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, materi yang akan disampaikan yaitu upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita membaca surah Al-Fatihah agar kalian diberi kepemahaman dan kelancaran dalam belajar. Oke, kita mulai dengan mengucap ta'awuz dan bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca surah Al-Fatihah. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pembinaan Nabi Muhammad SAW terhadap masyarakat Madinah. Yang pertama yaitu pembinaan dalam bidang agama. Nabi Muhammad SAW membangun tempat ibadah sebagai pusat aktivitas bagi kaum muhajirin dan ansor, yaitu membangun masjid. Nah, manusia itu terdiri atas dua unsur, yakni unsur jasmani dan unsur rohani. Nah, di dalam membangun masyarakat Madinah, Nabi Muhammad tidak hanya membangun dari segi jasmaninya saja, melainkan rohaninya juga dibentuk agar masyarakat Madinah menjadi manusia-manusia yang kuat dan manusia-manusia yang kuat, tidak mudah putus asa dan semangat dalam bekerja serta belajar. Nah, karena pentingnya pembinaan dalam masalah agama, hal yang pertama Nabi Muhammad lakukan adalah itu membangun tempat ibadah, yakni Masjid Quba. Nah, Masjid Quba itu masjid pertama yang dibangun oleh Nabi. Nah, Masjid Quba menjadi pusat salah satu tempat pembinaan rohani kaum muslimin di Madinah tuh. Keagamaan mereka dibina dan dikuatkan sehingga menjadi mereka orang-orang yang senantiasa baik dan kuat serta sabar dalam menghadapi cobaan. Lalu Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi. Nah, fungsi Masjid Nabawi yang dibangun Nabi Muhammad yaitu sebagai pusat peribadatan orang muslim. Jadi orang muslim beribadah di Masjid Nabawi. Lalu yang kedua sebagai pusat perencanaan kegiatan masyarakat. Nah, itu tempat orang bermusyawarah, yaitu tempatnya di Masjid Nabawi. Lalu yang ketiga sebagai pusat latihan pendidikan. Ya, contohnya sekolah kayak menuntut ilmu itu di Masjid Nabawi. Lalu yang keempat mengadili perkara-perkara. Contohnya kayak misalkan ada orang Muslim atau orang Yahudi yang melanggar aturan. Nah, itu diadili di Masjid Nabawi. Lalu yang kedua, pembinaan dalam bidang sosial. Pembinaan dalam bidang sosial yaitu usaha Nabi yang dilakukan Nabi, yaitu mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Nah, yang disebut kaum muhajirin itu adalah kaum muslimin penduduk Mekah yang hijrah atau pindah ke Madinah bersama-sama dengan Nabi. Kalau kaum ansor adalah orang-orang Madinah yang menerima dan membantu
kaum muslimin penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Nah, kedua golongan itu sangat patuh kepada Nabi. Kepatuhan itu terlihat dalam hal-hal berikut. Yang pertama, kaum muhajirin rela untuk pindah ke Madinah dengan meninggalkan segala yang mereka cintai di Mekah. Contohnya mereka meninggalkan rumah, meninggalkan harta. Nah, itu mereka kaum muhajirin rela meninggalkan semua itu. Lalu yang kedua, kepatuhan kaum muhajirin kepada Nabi Muhammad, yaitu kaum muhajirin rela untuk menghadapi segala kesulitan ketika hijrah ke Madinah. Nah, kalau kaum Ansor, kepatuhannya kepada Nabi yaitu mereka sedia untuk menerima kaum muhajirin yang pindah ke Madinah. Contohnya mereka memberikan tempat tinggal untuk kaum muhajirin untuk tinggal. Dan yang kedua, mereka bersedia untuk membantu segala kesulitan yang dihadapi oleh kaum muhajirin. Contohnya misalkan kaum muhajirin datang ke Madinah, itu kan tidak membawa apa-apa, lalu mereka membantu dalam kesulitan kaum muhajirin. Nabi Muhammad terus melakukan pembinaan terhadap umat Islam di Madinah. Contohnya, yang pertama itu mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Tuh, pada saat itu ada sekitaran 100 orang yang terdiri atas kaum muhajirin dan ansor yang dipersaudarakan oleh Nabi. Contohnya, Abu Bakar dan Kharijah bin Juhair, lalu Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik, dan Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit. Mereka semua itu dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad memiliki tujuan ketika mengokohkan persaudaraan di antara kaum muslimin. Yang pertama itu agar orang-orang muhajirin merasa nyaman berada di Madinah dan tidak merasa terkucilkan di sana. Lalu yang kedua, agar kaum tersebut dapat saling menolong seperti antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga, untuk membangun rasa persaudaraan sesama muslim dalam satu ikatan keimanan yang disebut ukhuwah Islamiyah. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ihwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kaum Ansor itu tidak segan-segan membantu kesusahan yang dihadapi oleh kaum muhajirin. Mereka bersedia memberikan sebagian dari harta benda mereka yang dimiliki dan diberikan kepada kaum muhajirin. Ada yang memberikan tanahnya untuk digarap, ada yang memberikan ternaknya untuk dipelihara, dan ada pula yang memberikan modal kepada kaum muhajirin untuk berdagang. Contohnya kayak sahabat Rasul Abdurrahman bin Auf yang biasa berdagang di Mekah. Beliau berjualan di pasar Madinah dengan bantuan modal dari saudaranya, yaitu Sa'ad bin Ar-Rabi. Nah, isi perjanjian antara kaum Ansor dan Muhajirin, yang pertama, mereka adalah umat yang satu. Yang kedua, harus bekerja sama. Yang ketiga, orang mukmin tidak boleh meninggalkan saudaranya. Yang keempat, orang mukmin harus melawan orang yang berbuat zalim. Oke, nah itu isi perjanjian antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang kedua, menyepakati perjanjian Madinah. Persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor adalah contoh kaum terbaik yang dapat dijadikan teladan bagi umat Islam pada zamannya sampai hari kiamat. Nah, tidak heran apabila
Nabi Muhammad mengganti nama kota Yatsrib dengan menjadi Madinatul Al-Munawwarah, artinya kota yang bercahaya. Di kota inilah kemudian Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Islam yang adil, makmur, dan sejahtera dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kehidupan masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad penuh dengan kedamaian dan sering dianggap sebagai model peradaban yang paling maju pada zamannya. Nah, Nabi Muhammad SAW mengatur tata negara berdasarkan ajaran Islam dan menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Bahkan, Nabi Muhammad menjamin kebebasan pemeluk agama yang lain seperti Yahudi dan Nasrani yang berada di Madinah. Nah, sepanjang mereka menaati perjanjian yang telah disepakati Nabi Muhammad, mereka aman dan sejahtera. Nah, perjanjian Madinah adalah perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah beserta seluruh kepala suku dan pemuka agama lain di sekitaran Madinah untuk hidup bersama-sama dan berdampingan. Nah, perjanjian ini dibuat oleh Nabi dan orang-orang Yahudi yang berlangsung pada tahun kedua Hijriah. Di antaranya itu berisi yang pertama, kaum muslimin dan kaum Yahudi itu hidup berdamai serta bebas memeluk dan menjalankan agama masing-masing. Yang kedua, apabila ada salah satu pihak yang diperangi oleh musuh, mereka wajib untuk menolongnya atau membantu pihak yang diserang. Yang ketiga, kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong menolong dalam melaksanakan kewajiban untuk kepentingan bersama. Yang keempat, Nabi Muhammad adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Segala perselisihan yang ada di Madinah harus dikembalikan kepada kepemimpinan Nabi Muhammad. Nah, di antara yang menandatangani perjanjian Madinah tersebut adalah para tokoh kaum Muhajirin dan Ansor, tokoh Yahudi dan Nasrani dari Bani Qainuqa dan Bani Nadir dan Bani Quraidah. Mereka menyatakan kesiapan untuk membangun Madinah dan menjaga Madinah dari serangan musuh-musuh. Mereka yang beragama non-muslim dijamin kemerdekaannya memeluk agama mereka dan dijamin keamanannya sepanjang mereka tidak mengingkari perjanjian dan harus membayar jizyah atau pajak. Dilanjut ke pembinaan Nabi Muhammad dalam bidang ekonomi. Keadaan ekonomi bangsa Arab Madinah ketika Nabi Muhammad hijrah itu masih dalam kondisi yang buruk, kesejahteraan tidak merata. Sebagian besar penduduk Arab Madinah itu bermata pencarian bertani. Mereka sering mengalami kerugian akibat cara-cara penjualan yang dilakukan sangat tidak wajar oleh kaum Yahudi. Hasil panen mereka biasanya dibeli di tengah jalan oleh para penjual di pasar sebelum hasil panen tersebut sampai ke pasar. Demikian juga dalam kegiatan pinjam-meminjam uang, marak terjadi praktek riba. Riba itu meminjamkan uang dengan jumlah tertentu dan ketika mengembalikan pinjaman tersebut, orang yang punya utang harus membayar lebih dari jumlah yang dipinjam. Misalkan kalian minjam ke teman kalian 2.000. Nah, terus teman kalian bilang bayarnya harus 3.000. Nah, itu namanya riba, nggak boleh. Walaupun dikit tetap aja nggak boleh. Kegiatan riba ini semakin mempersulit kehidupan penduduk Madinah sehingga
yang miskin menjadi semakin miskin, yang kaya menjadi semakin kaya. Hal pertama yang Rasulullah lakukan ketika sampai di Madinah adalah menganjurkan agar penduduk Madinah yang memiliki lahan pertanian atau perkebunan mengizinkan kaum muhajirin untuk ikut menggarap lahannya dan membagi dua hasilnya kepada kaum muhajirin. Dan penduduk Madinah yang memiliki modal besar memberikan pinjaman atau pemberian kepada kaum muhajirin untuk modal dalam berdagang. Contohnya yang tadi, yang Abdurrahman bin Auf. Nah, setelah itu lama-kelamaan Nabi Muhammad membentuk rumah harta atau namanya Baitul Mal, yang salah satu tujuannya untuk memberikan tunjangan kepada orang-orang yang miskin dan para musafir. Pemasukan Baitul Mal diantaranya berasal dari wakaf, zakat, sedekah, dan harta rampasan perang. Lambat laun kaum muslimin, baik dari kaum muhajirin dan ansor, mampu bangkit dari kesulitan. Mereka menjadi mandiri dan lepas dari ketergantungan terhadap ekonomi bangsa Yahudi. Rasulullah menerapkan aturan-aturan baru yang lebih baik dalam kegiatan ekonomi kaum muslimin. Aturan dalam berdagangnya yang Rasulullah buat itu dilarang bersumpah palsu. Yang kedua, tidak boleh menggunakan riba. Yang ketiga, berdagang dengan benar dan jujur. Yang keempat, tidak boleh menimbun dan monopoli barang. Contohnya misalkan kayak sekarang nih, harga masker mahal, terus kalian timbun. Nah, kedepannya kalian tahu kedepannya akan mahal. Nah, itu tidak boleh. Terus kalian jual lagi pas lagi harganya mahal. Lalu yang keempat, pembinaan dalam bidang pertahanan. Nabi Muhammad SAW menetapkan pertahanan yang utama dalam negara adalah kekuatan iman dan akidah. Nah, kurang dari 1 tahun Nabi Muhammad tiba di Madinah, turun ayat dari Allah untuk melawan orang-orang yang memerangi Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman di surah Al-Hajj ayat 39, Bismillahirrahmanirrahim. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha wa ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Nah, saat perintah Allah tersebut turun, satu-satunya kelompok yang memerangi Nabi adalah orang-orang Quraisy. Sejak awal kaum kafir Quraisy berusaha meneror Nabi, berusaha membunuh beliau dan melakukan pengejaran ketika Nabi Muhammad ingin hijrah ke Madinah. Mereka juga menghalang-halangi setiap upaya kaum muslimin untuk hijrah. Nah, oleh karena itu tidak lama setelah Nabi Muhammad sampai di Madinah, beliau memusatkan perhatiannya di bidang pertahanan. Beliau membentuk beberapa kelompok yang akan diberangkatkan untuk berpatroli memantau situasi di sekitar selatan, barat, dan timur Madinah. Nah, hal ini bertujuan untuk unjuk kekuatan kepada siapa saja yang mencoba meneror kaum muslim di Madinah. Nah, selain itu, patroli ini bertujuan mendatangi penduduk yang hidup di sekitar Madinah yang biasa diajak bekerja sama dalam bidang keamanan dan pertahanan, agar mereka tidak dimanfaatkan oleh orang-orang Quraisy untuk memata-matai dan menyerang umat Islam di Madinah. Nah, kelompok patroli tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu yang dipimpin oleh Hamzah, paman Nabi. Beliau berpatroli ke daerah Al-Is. Lalu yang kedua yang dipimpin oleh Ubaidah bin Haris dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, beliau berpatroli ke wilayah Hijaz. Lalu yang ketiga yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad,
guna membuat perjanjian damai dengan penduduk Banu Zamroh di dekat Yanbu dan Zawal Usairoh. Dan keempat, yang dipimpin oleh Abdullah bin Jaz, berpatroli ke wilayah Naklah untuk memata-matai rombongan kaum Quraisy yang pulang dari Syam membawa barang-barang dagangan. Nah, upaya dilakukan Nabi ini membuat geram kaum Quraisy sehingga mereka mengutus utusan yakni Urs bin Jabir untuk membunuh ternak unta kaum muslimin di pinggiran Madinah. Nah, unta adalah alat transportasi yang sangat penting bagi kaum muslimin saat itu di Madinah. Nah, peristiwa ini terjadi sebelum ekspedisi Nakhlah yang dipimpin Abdullah bin Jaz. Nah, pembinaan dalam bidang pertahanan yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW menetapkan dustur atau undang-undang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, fungsi Piagam Madinah yaitu yang pertama menyatukan suku Aus dan Khazraj. Kedua, kebebasan rakyat dijamin. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diakui sebagai hakim dan kepala negara. Yang keempat, mengembangkan sikap toleransi. Nah, sampai situ pembahasan tentang upaya pembinaan Nabi Muhammad yang terbagi menjadi 4, yaitu pembinaan agama, sosial, ekonomi, dan pertahanan. Oke. Karena pembahasannya sudah selesai, Mister akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.